As-sadisu fi kaifiyati salati. Falyakhrujun nasu mukabbirina fi dhariqi wa idza balagha al-imamul musalla lam yajlis wa lam yatanaffal. Yaqda'un nasa at-tanaffula. Thumma yunadi munadin as-salatu jami'ah. Yang ke-7, yang ke-6 akan menerangkan tentang cara-cara sholat id, yaitu orang-orang manusia keluar semua ke lapangan atau ke masjid di jalan. Ke lapangan itu ya bagus, tapi yang tidak bagus perempuan juga di lapangan juga. Itu yang mungkar ya. Maksudnya perempuan khusus orang perempuan. Di jalan sambil bertakbir menuju masjid. Kemudian ketika imam sudah sampai di tempat sholat atau di lapangan atau di masjid, dia jangan duduk nunggu iqamah, tapi bukan iqamah ya, sholat jami'ah. Dan tidak dianjurkan sholat sunat. Kemudian orang-orang yang terlanjur sholat sunnah, misalnya duha, hentikan ya, batalkan. Kemudian tukang adzan itu kumandangkan as-sholatu jami'ah, jangan qomat, jangan iqamah, tapi as-sholatu jami'ah, begitu saja ya. Jangan Allahu akbar, jangan beriqamah. Wa yusallil imamu bihim rakataini yukabbiru fil ula siwa takbiratil ihrami fil ruku'i sab'a takbiratin yaqulu baina takbirataini subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar. Yaqulu wajjahtu wajhiya lillazi fadara samawati wal arda aqiba takbiratil iftitahi. Kemudian si imam salat id itu salat id 2 rakaat. Di rakaat pertama dia bertakbir selain takbiratul ihram yang ada niatnya itu, selain takbir mau ruku itu bertakbir sebanyak 7 kali. Allahu akbar subhanallah, Allahu akbar subhanallah, Allahu akbar 7 kali ya. Antara 2 takbir diselingi dengan bacaan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Begitu ya. Allahu akbar subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Allahu akbar subhanallah alhamdulillah, dan seterusnya sampai 7 kali. Kemudian wajjahtu wajhiya lillazi fadara samawati wal ardanya itu doa iftitahnya itu dibaca setelah takbir iftitah. Jadi salat Idul Fitri rakataini ngaman lillahi ta'ala Allahu akbar, doa iftitah wajjahtu wajhiya lillazi fadara dan seterusnya. Kemudian takbir 7 kali itu gitu ya. Wa akhirul isti'adzata ila ma as-saminati. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu diundurkan, ditunda sampai setelah takbir yang ke-8. 8 itu maksudnya terhitung dari takbiratul ihram. Sampai takbir yang sunat kan 7 tadi. Wa yaqra'u surat Qaf fil ula ba'da al-Fatihati wa qad darabat bis tsaniyati. Kemudian imam di rakaat pertama baca surat Qaf setelah Fatihah. Kemudian di rakaat kedua setelah Fatihah baca surat Iqtarabatis saatu insyaqqal qamar. Sampai khatam. Wa takbiratu zaidatu fi tsaniyati khamsun siwa takbiratayil qiyami wa ruku'i. Kemudian takbir tambahan di rakaat kedua ialah jumlahnya 5 takbir, 5 Allahu akbar. Ini tidak menghitung takbir qiyam, takbir mau berdiri dari rakaat pertama, dan tidak menghitung takbir mau ruku. Kalau dengan keduanya menjadi 7. Wa baina kulli takbirataini ma dzakarnahu. Antara 2 takbir ialah baca apa yang sudah saya sebutkan, yaitu subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar itu. Summa yakhutubu khutbataini bainahuma jalsatun. Kemudian setelah sholat si imam ini duduk ya, berkhutbah 2 kali. Di antara 2 khutbah itu ada diselingi harus dengan duduk.
Wan fatatu salatul id yaqdaha. Kemudian orang yang ketinggalan tidak bisa sholat id, ketiduran misalnya, ya dianjurkan dia qadha sholat idnya. Asabi'u ayudhahya bikabshin. Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini. Wa dhabaha biyadihi qala bismillahi wallahu akbar hadza anni wa amman lam yudhahi min ummati. Yang ketujuh dalam urusan Idul Adha ya, berkorban itu yang lebih baik adalah berkorban kambing domba, bukan kambing kacang. Sebab Rasulullah, kambing kacang enggak apa-apa. Rasulullah SAW berkorban dengan 2 kambing domba yang belang. Belang itu warnanya putih dan hitam. Dan Rasulullah menyembelih dengan tangan beliau sendiri, tidak menyuruh orang. Kemudian Rasulullah membaca bismillah Allahu akbar. Korban ini atas nama saya dan atas nama orang yang belum pernah berkorban, umat-umat saya yang belum pernah berkorban. Dia ada yang salah paham. Akhirnya umat Islam itu gak usah berkorban sebab sudah diwakili oleh korban Rasulullah. Dia Ustadz ini tidak baca hadis-hadis yang lain sehingga salah paham. Kita maklumi, makanya jangan hadis saja, harus fiqih itu harus diperdalam juga biar tidak salah di dalam berfatwa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ra'a hilal dzilhijjati wa rada yudhhiya fala ya'khudh min sya'rihi wala min adwarihi syai'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sudah melihat bulan sabit, bulan tanggal 1 Dzulhijjah di barat sana, kemudian dia mau berkorban, maka jangan sampai memotong rambutnya dan memotong kukunya, sedikit pun jangan dipotong. Jadi selama 10 hari itu jangan motong rambut, jangan potong kuku. Itu dianjurkan bagi orang yang berkorban. Qala Abu Ayyub Al-Ansari kan rajul yudhi ala ahdi Rasulullah sallallahu bisyati ala an ahli baitihi wa yaquluna yud'imuna. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari berkata, ada seseorang di zaman Rasulullah SAW berkorban dengan 1 kambing atas nama keluarga atas nama keluarga di rumahnya. Makan dan memberi makan. Memberi makan orang-orang miskin. Walahu yaqula min ad-dhahiyati ba'da 3 ayamin fama fawqu waradat bihi rukhsatu ba'da nahyi anhu. Bagi orang yang berkorban boleh makan daging korban setelah 3 hari atau lebih. Artinya dia menyisakan daging kurban itu bisa dimakan 3 hari lebih, itu tidak apa-apa. Diringankan, ada hukum diringankan oleh Rasulullah setelah ada larangan lebih dari 3 hari. Wa qala Sufyan ats-Tsauri yusahab wa yusalli ba'da Idul Fitri isnata asyar raka'atan ba'da Idul Adha 6 raka'atin wa qala huwa min as-sunnah. Sufyan Tsauri berkata dianjurkan, disunnahkan setelah sholat Idul Fitri sholat 12 rakaat. Setelah sholat Idul Adha dianjurkan, disunnahkan sholat 6 rakaat. Kemudian kata Imam Sufyan Tsauri itu adalah termasuk sunnah Nabi. Ini hadisnya berarti hadis mursal ya. Asalnya itu at-tarawih wa hiya 20 rakaatan wa kayfiyatuha masyhuratun wa hiya sunnatun muakkadatun wa in kana dunal idaini. Yang ketiga, salat tahunan itu ialah salat tarawih. Salat tarawih itu jumlahnya 20 rakaat ya, bukan 8 rakaat. Al-Albani itu bukan mujtahid sehingga salah 8 rakaat. Padahal hadisnya 11 rakaat itu hadisnya salat witir. Kemudian cara-cara salat tarawih itu sudah terkenal.
Sholat tarawih itu hukumnya sunnah muakkadah. Walaupun muakkad tetapi masih di bawah. Masih levelnya masih di bawah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha lebih muakkad daripada sholat tarawih. Waqtalafu fi annal jama'ata fi afdalu amla amil infiradu. Wa qad kharaja Rasulullah fi fiha lailataini aw salatan lil jama'ati thumma lam yakhruj. Wa qala akhafu an tujaba alaikum. Para ulama beda pendapat. Beda pendapat apakah berjamaah di sholat tarawih itu lebih baik, apakah sholat sendirian. Sebab Rasulullah pernah keluar di malam Ramadan itu dua malam. Dua malam Ramadan Rasulullah keluar ke masjid untuk berjamaah. Ada yang bilang tiga kali malam Ramadan Rasulullah salat berjamaah. Kemudian malam ketiga atau malam yang keempat Rasulullah tidak keluar lagi ke masjid. Kemudian alasannya kata Rasulullah, saya khawatir sholat tarawih itu diwajibkan pada kalian semua, sehingga Rasulullah tidak mau keluar, takut dianggap wajib. Wa jama'a Umar radhiyallahu anhu an-nasa 'alaiha bil jama'ati haitsu amina min al-wujubi bi inqidha'il wahyi. Ternyata Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan orang-orang untuk sholat berjamaah di sholat tarawih itu, berjamaah sholat tarawih. Kenapa? Kok berani Sayyidina Umar? Bid'ah kata orang-orang Wahabi. Ya karena Sayyidina Umar merasa aman dari dugaan wajib, dari kesalahpahaman wajib. Kenapa? Karena wahyu sudah tidak ada, Rasulullah sudah wafat, tidak mungkin ada wahyu lagi. Faqir al-jama'atu.